Emang ada teman-teman lu yang 4 tahun lulusan Indo, mereka dapat 100 juta sebulan ada? Banyak banget, Leon. Gue waktu itu apply ke semua company, itu semua pakai Wordle. Someone with an MBA from the M7 is like Harvard, MIT, Stanford, Yale gitu-gitu. Kalau lu punya MBA dari super top tier university, your path is easier to get further kan. Tapi kan kata orang sekolah scam, bro. Ini gue kedatangan temen lama gue nih, temen berapa ya? 12 tahun kali? Atau lebih? 12 tahun, lebih. 14. Dari gue 18 tahun. Ada 18 tahun? Iya. Oke. Temen waktu kita kuliah lah ya. Tapi gue hari ini undang Sean supaya kita sama-sama belajar, soalnya gaji dia udah sangat-sangat fantastis, dan gue yakin dia bisa ngebantuin banyak teman-teman, terutama buat interview, rekrutmen, dan juga supaya karirnya bisa tambah maju lah ya. Ini namanya Sean. Thank you, Leon. Nah, lu boleh share nggak, bro? Lu punya background dan juga sekarang lagi ngapain? Leon, gue dulu sekolah sama lu di UC Berkeley. Emang iya? Leon, kita kenal di UC Berkeley. Emang iya? Oke. Gue di sana pas wisuda lu, tapi oke. Dulu gue kuliah di UC Berkeley, terus habis itu gue ke Singapura, habis lulus kerja di Garena Shopee 1 tahun. Gak gitu suka di Singapura, balik ke Indo kerja di consulting namanya A.T. Kearney. Dan gue ada di situ 6 tahun sekarang. Gaji pertama lu berapa tuh waktu di Singapura? Berarti abis lulus pertama kali kerja di Singapura? Pertama kali kerja sebenarnya bukan di Singapura. Jadi bukan setelah lulus juga. Jadi setelah semester 4, lo tahu gue cuti kuliah, right? Oke. Gue cuti kuliah karena gue merasa sekolah itu nggak penting, mending cari duit, kerja aja gitu. Daripada gue lanjutin kuliah gue juga nggak gitu lihat masa depannya kayak gimana, ya udah kerja aja. Untungnya orang tua gue oke, mereka kasih 1 tahun gue kerja sama mereka. 1 tahun kemudian gue ditawarin Nadiem buat kerja di Gojek. Waktu itu Gojek masih baru launching app-nya sekitar 2015 Mei. And itu sebenarnya job pertama gue karena setelah internship-nya selesai, abis itu gue ditawarin full time, gue kerja di situ selama ya maybe a year. And abis itu gue realize sekolah itu penting sebenarnya. Walaupun gue Berkeley, tapi gue Berkeley DO gitu. Gak lucu jadi Berkeley DO. Kalah sama S1 yang lain. Jadi ya udah gue balik, lulus, and then gue kerja di Garena. Berapa tuh dulu gaji waktu sama Jadi Nadiem? waktu itu intern 2015 dikasih 5, tapi setelah 3 bulan di-convert jadi full time dikasih 30. Dan itu posisi belum lulus and bikin orang tua gue kaget. Kaget banget karena mereka dulu mikir, nih anak mana bisa sih cari duit, tiba-tiba belum lulus saja dapat segitu kan, menurut mereka, wow, ternyata anak gue bisa kerja juga. Kok bisa intern dapat 30 juta sih? Kan full time di convert. Oh iya, oke. Tapi tetap aja belum lulus. Tetap aja belum sih lulus, lumayan. kan? Iya. Iya. Terus waktu di Singapura? Waktu di Singapura sekitar 40-an lah, gue lupa exact number-nya, tapi 40-an. Mendingan Indo 30 dong daripada Singapura 40. Iya, kalau Singapura segituan, gak enaknya kena living cost-nya gede kan. Singapura lu kecuali lu tinggal HDB, lu tinggal makan di food court tiap hari, di hawker center kan agak susah gitu dapat segitu. Gue ingat waktu itu karena commute-nya, perjalanan ke kerjanya cukup jauh gitu, 20 menit naik MRT, akhirnya gue males karena kan kalau di MRT pagi-pagi rush hour desek-desekan sama orang. Akhirnya gue pengen tidur gitu sebelum ke kantor, jadi gue naik Uber tiap hari. Kos gue tuh sekitar $1,000 ya kayaknya, naik Uber doang. Jadi menurut gue sangat gak worth it gitu. Lo tinggal di Singapura, gaji segitu, terus ya you cannot really live nicely lah. Oke, gue gak bakal nanya gaji lu sekarang berapa, kalau nggak orang pada kaget nanti. Tapi gue nanya lu, kapan lu nyentuh gaji triple digit? Gue inget banget di Juni 2021 karena itu pas gue mulai TikTok actually. Juni 2021 itu berapa tahun setelah lu lulus? Setelah gue lulus 2017, berarti 4 tahun setelah gue lulus. 4 tahun setelah lulus, oke. Nah jadi kita maunya gali yang di situ ya, soalnya kan pasti kan banyak orang yang kerja itu juga mau dong bisa dapat gaji segitu tingginya gitu kan. Nah tapi menurut lu ya, apakah ini gara-gara faktor lulus dari US makanya bisa dapat segitu? Kalau misalnya orang yang nggak lulus dari US ya nggak bisa dapat dari segitu. Menurut gue bisa secepat itu 3 tahun dari consulting dapat segitu. Emang ada faktor amriknya. Satu, karena gue langsung masuk ke jenjang yang kedua, jenjang karir yang kedua, the second rung of the ladder lah. Jadi gue loncatnya 3 tahun itu bisa loncat ke jabatan yang bisa dapat triple digit. Tapi apakah itu purely
orang lulusan US doang yang bisa? Enggak, karena kalau lulusan lokal tinggal tambah setahun doang. Karena lu kan masuk rang yang paling bawah. Rang yang paling bawah ke yang rang kedua itu cuma 1 tahun. Jadi lu instead of 3 years kayak anak lulusan Amrik lu 4 tahun juga bisa. Emang ada teman-teman lu yang 4 tahun lulusan Indo, mereka dapat 100 juta sebulan ada? Banyak banget, Leon. Banyak banget. Apalagi kalau di consulting ya, di premium consulting like McKinsey, BCG, Bain, Kearney gitu. Lulusan Indo setelah 4 tahun, 4 sampai 5 lah max. Itu mereka kalau nggak keluar mereka bisa dapat segitu. Oh, jadi selisihnya cuma setahun? Selisihnya cuma setahun. Oke, nah terus apakah semua orang yang masuk ke premium consulting itu bisa mendapatkan gaji segitu, atau itu pun juga akan ada seleksi alamnya? Itu ada seleksi alam. Jadi banyak orang yang suka nanya gini, Leon. Di consulting ada mitos namanya up or out. Gue jelasin dulu up or out gitu apaan. Up or out tuh basically means kalau lu nggak nyampe jenjang seberikutnya, lu langsung dikeluarin. And that's true. Ada gitu-gituan. Jadi biasa yang enaknya di consulting, kalau di management consulting, tiap jenjang tuh dikasih time limitnya. 2 tahun lah, 2,5 tahun lah, 3 tahun lah. Dan kalau lu nggak naik, lu automatically out. Gak dipecat, disuruh keluar, tapi ya pretty much lu nggak di situ lagi lah. Jadi kalau lu nggak menyentuh sono, lu out. Kalau lu menyentuh sono, lu langsung naik. Kalau lu menyentuh the next one, lu naik terus dan bisa jadi. If you manage to stay in there for 4 years, most likely lu udah triple digit sih. Oke. Nah, kenapa ada orang yang keluar dan kenapa ada orang yang bisa naik? Apa perbedaannya? Dari pengalaman gue, mostly banyak yang keluar karena memang kemauan sendiri ya. Mereka emang ngelihat consulting itu sebagai short term. Karena memang susah, Leon. Work-life balance-nya tuh hampir gak ada. Emang kayak sebagai gimana? Kecil. Lu punya work-life balance sebagai consultant? Sebagai analis, waktu itu memang susah banget. Sebagai analis. Jam berapa sampai jam berapa? Masuk jam berapa, pulang jam Masuk jam 9, pulang jam 12 on average. Jadi bisa 9 sampai 3 sampai 12 siang ya maksudnya. 3 jam. Enggak. Ya, 15 jam itu balance banget. Itu juga balance. Enggak kerja. 9 pagi sampai 12 malam. On average. Habis itu besoknya masuk lagi 9 pagi lagi. Sampai 12 malam. Besok lagi masuk 9 pagi 12 On malam. average ya. Jadi ada yang 9 pagi sampai 9 malam, ada yang 9 pagi sampai jam 3 pagi. Jadi kalau misalnya orang pulang jam 3 pagi, kebesokannya ekspektasinya masuk lagi jam 9. Jam 10 lah. Jam 10. Oh, dikasih leeway 1 jam. Oke. Ya inilah lu kerjanya kerja rodi lah. Iya, lumayan kenceng lah, tapi nggak apa-apa lah. Kantong juga tebal, nggak apa-apa lah. Jadi gitu. Oke, jadi banyak orang yang keluar itu bukan gara-gara dianya nggak bisa, tapi emang keputusan dia sendiri gitu, gara-gara nggak ada work-life balance itu. Jadi mungkin kalau dibilang di consulting itu turnover sekitar 20% per tahun. Dan 10% itu dari orang yang keluar dengan kemauan sendiri, entah dia dapat job offer di tempat lain, dia mau start their own business, atau emang orang yang nggak make it aja. Oke, tapi sedikit ya yang naik gara-gara skill levelnya itu nggak ada, itu sebenarnya sedikit, soalnya orangnya itu udah difilter waktu mereka masuk gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang lulusan lokal, kalau misalnya mereka memilih untuk kerja di consulting buat 4-5 tahun, asalkan mereka serius kerjanya, itu formula buat dapet triple digit kalau kayak gitu. Formula, yes. Tapi, of course, ada what you need to do, right? What you need to put in the formula. Karena yang banyak yang gue lihat tuh, orang yang biasa gak naik ke jabatan berikutnya, itu mostly attitude issue sih. Oh, cuman at the very basic level ya. Iya. Itu mostly gara-gara attitude-nya kurang bagus. Attitude apa? Maksudnya kayak orang gak willingness to learn, satu. Gak ngotot kalau dibilangin salah. Itu salah satu willingness to learn, tapi agak berbeda ya. Kalau willingness to learn tuh dia mau put in the hours buat belajar di luar jam kerja. Kalau yang kedua itu orangnya ngotot, ngeyel, itu dibilangin salah, dia ngotot, dia bilang, gue yang bener, lu salah gitu. Dan paling yang ketiga itu, biasa yang gue lihat gini sih Leon, orang yang superstar banget di kuliah, yang dari dulu tuh track recordnya bagus banget, terus habis itu di consulting ke hantem, mereka merasa paling bego, mereka bisa ada allergic reaction, mereka langsung kayak pushback gitu. Defensif. Jadinya. Iya. Nah, tentu banyak orang yang belum tahu juga tentang consulting kan. Emang boleh sedikit sharing nggak? Emang kerjaan consulting itu ngapain sih? Jadi management consulting itu basically itu kalau ada perusahaan gede, perusahaan TBK lah, perusahaan startup gede, itu direkturnya ada problem, terus mereka mungkin ada kepentingan yang lain yang nggak bisa bikin mereka solve that problem, jadi mereka hire management consultant buat bantu mereka
think about what the solution is, terus habis itu bantu eksekusi juga. Boleh kasih contoh nggak yang lumayan spesifik, tapi lu blur out namanya aja? Yang lumayan spesifik itu banyak. Jadi kita management consultant, another word for it is strategy consultant. Jadi a lot of the strategy yang kita lakuin adalah strategi perusahaan 5 tahun ke depan, kayak gimana. Jadi apa aja yang mereka harus lakukan, market analysisnya seperti bagaimana, outlook-nya seperti apa, financial projections mereka seperti apa, target harus kayak gimana. Biasa gitu, a lot of the strategy work is 5 tahun ke depan harus ngapain aja. Terus biasanya range gaji orang-orang di consulting itu berapaan? Mungkin kita bagi ya, ke yang premium consulting, sama mungkin yang big four gitu. Kalau setahu gua, di consulting tuh ada yang local consulting, ada yang big four, which is the EY, Deloitte, KPMG, Accenture, Then you have the premium consulting, McKinsey, BCG, Bain, Kearney, dan yang lain-lain. Dan itu semua price point, harga jual ke kliennya beda-beda semua. Which means, kalau harganya lebih mahal, you can pay the consultants more kan? Iya. Jadi agak berbeda semua ini. Yang gua tahu, kalau lu di Big Four, itu fresh grad bisa mendekati double digit as a fresh grad. Jadi 8-9 juta gitu, kalau misalnya 8, 9, 10, ya around there. Oke. And then kalau lu di premium consulting, the McKinseys, the BCGs, itu bisa sampai puluhan tinggi lah, 50 plus lah. 50? 50 plus. Enggak, ini kita ngomongin lulusan Indo dulu deh. Lulusan Indo. 89 bisa? Kalau lulusan Indo, double that. Jadi bisa easily 15 ke atas. Enggak, lulusan Indo. Lulusan Indo, iya. Lulusan US maksud lu? Bukan, lulusan Indo. Loh, kita lagi ngomongin lulusan Indo kan? Iya, lulusan Indo kok bisa double? Iya. Kan Big Four versus McKinsey BCG kan? Bener. Iya. Jadi lulusan Indo di Big Four? Lulusan Indo di Big Four sama lulusan US di Big Four itu mirip-mirip setahu gua. Gak dibedakan, karena mereka masuknya at the same level gitu. Junior analyst lah, let's say. Berarti kalau misalnya di Big Four, mau lulusan manapun, nggak dibedain. Mau lulusan luar atau Indo. Itu berarti sekitar 8, 9, 10 ya, gitu kira-kira. Kira-kira. Terus kalau misalnya yang kayak BCG, McKinsey, Bain gitu-gitu, berarti mulai berapa tadi? Kalau misalnya Rada sombong. Jadi mereka bedanya ada 2 track. Ada track lulusan lokal, ada track lulusan Oke. Yang Indo berapa? Yang luar berapa? Yang Indo 15 plus lah. 15-an. Yang luar 40-50 plus lah. 40-50 plus. Oke, berarti cuman yang lu bilang ini tuh sebenarnya cuma beda 1 level. Iya. Beda setahun. Beda setahun setengah lah. Setahun setengah. Oke, berarti sebenarnya mereka masuknya mungkin entry point-nya beda, tapi ya oke lah, fair lah, belajar di US, bayar 2 miliar, tapi lu dikasih fast track setahun, nggak balik modal juga. Udah lulus Indo aja lebih cuan. Tapi oke, menarik. Nah terus kalau misalnya alternatif lainnya bro, biasanya kalau misalnya orang pengen gaji gede, yang orang baru lulus ya, di luar dari consulting, itu ada pilihan apa aja? Setahu gue FMCG lumayan gede. FMCG, Unilever, DLL itu bisa belasan juga. Iya. Oil, gas used to be a lot, kayak Chevron. Sekarang udah nggak ada ya kayak Chevron di Indo, tapi kayak Schlumberger ada. Bisa itu orang bisnis atau orang engineer maksudnya? Jadi kayak their MT program gitu lah. MT program, ya. Oke. Startup juga, if you're in a unicorn startup, you can get belasan juga. Ya. Apakah sekarang startup menurut lu gajinya masih oke? Menurut lu? Kan dengan tech winter dan dengan funding yang lebih mengering, bakar duitnya juga jauh lebih sensibel gitu. Makanya tadi gue bilang unicorn big startups kan. Oke. Bukan yang seed funding startups. Seed funding startups ya, you get what you see gitu. Iya. Oke, nah terus kalau misalnya orang-orang yang lulusan consulting ini ya, lulusan maksudnya mereka udah kerja 2 tahun, 3 tahun. Biasanya setelah itu jadi apa? Setelah itu antara mereka masuk ke industri, kita namain industri ya. Jadi they go to industry, masuk ke perusahaan TBK kayak the Astras, the banks, atau enggak unicorn startup jadi VP lah, jadi apalah, atau enggak mereka kadang-kadang buka bisnis sendiri, itu juga a good track. Iya. Jadi a couple of my friends, mereka emang setelah lulus dari Kearney, mereka bikin bisnis sendiri, and mereka making much more than me right now. So, oke, nah lu kan berarti udah, ya gue anggap kalau misalnya orang udah enjoy triple digit selama 3 tahun, 4 tahun, circle lu juga mirip-mirip, dan lu juga banyak melihat orang seperti itulah. Makanya tujuan gue datangin lu ke sini kan juga supaya teman-teman pada belajar kan. Apa sih kira-kira menurut lu karakteristik orang-orang yang gajinya itu bisa naik terus, karirnya bisa meroket?
Di luar dari consulting boleh, di luar dari consulting juga boleh. Kita bikin yang general aja ya. Jadi mungkin kalau gue lihat temen-temen gue kan juga banyak yang in 4-5 years mereka triple digit juga, tapi gak di consulting. Contohnya di Shopee lah. Contohnya di Gojek. Contohnya di bank juga ada. Bank bisa. Bank ada. Tapi itu exceptional, super exceptional case ya. Itu mungkin nggak bisa dipatok ya. Itu yang abis itu dia jadi direktur di umur 37 gitu. Which is mungkin nggak bisa direplikasi dengan segitu gampangnya. Nah, tapi kan kita pengen belajar lah, karakteristiknya apa yang dimiliki sama semua. Karakteristiknya simple ada dua, Leon. Yang satu skill. Jadi skill itu pasti harus ada. In whatever you do, you have to be good at it. Whatever it is. Lu mau masuk engineering lah, lu mau masuk business marketing, lu mau masuk finance. Pokoknya lu harus jadi salah satu the best, if not the best. Soalnya lu harus diferensiasikan lu dari yang lain dong. Apalagi lu kalau bukan di sesuatu company yang emang jelas gradingnya, job levelnya apa segala, kan lu harus show that lu emang the rising superstar of this company. Itu bisa dilihat dari skill. Itu satu. Yang kedua itu attitude sih. And I would say untuk awal-awal lu kerja in the early years of your career, attitude is more important than skill. Karena dengan attitude yang bagus, skill lu bisa belajar. Tapi attitude lu harus bikin semua orang nyaman sama lu. Baik itu bos lu, baik itu your peers, the people below you, semua orang tuh harus nyaman bisa kerja sama lu. Kalau orang benci lu, orang nggak mau kerja sama lu, orang pikir lu sombong, lu nggak bisa di coaching, dan lu mau where do you wanna go kan? Ya, tapi kadang-kadang ada orang juga yang ngelihat apa ya, emang gue sepakat lah harus ada skill dan juga orang yang mau kerja sama lu dong, ya kan teman-teman lu, bos lu, bawahan lu juga suka kerja bareng sama lu kan, supaya kita bisa memajukan perusahaan bersama gitu. Nah, tapi ada orang juga yang ngelihat itu kan semacam ngejilat gitu. Menurut lu kayak gimana? Kalau misalnya gitu ngejilat nggak sih? Lu harus bisa disukain sama bos lu juga, ya kalau misalnya disukain jadinya dapat fast track gitu. Dari pengalaman gue, orang yang ngejilat, lu tahu dia ngejilat. Karena intentionnya rada beda. Jadi kalau ngejilat, mungkin orang yang lagi dijilat gak gitu bisa ngelihat karena dia keenakan kan dijilat. Tapi abis itu orang yang di samping-sampingnya pasti bisa ngelihat nih orang lagi cari muka, nih orang lagi trying to gain favorable positions dengan cara yang gak bagus gitu. Jadi menurut gua kalau lu emang likable, kalau lu emang bisa bikin semua orang nyaman, lu mungkin bisa dilihat sebagai menjilat sama orang lain. Tapi you're not doing it, orang tahu lu sebenarnya sincere. Justru orang yang bakal ngomongin lu, orang yang jealous sama lu. Oke, nah terus kalau misalnya kan ada juga orang-orang tuh yang udah kerja work long hours gitu kan, mereka kerja sampai malam, sampai lembur. Kalau misalnya di lu mungkin perusahaan itu mungkin udah jadi sebuah ekspektasi lah kalau misalnya konsultan kerja sampai malam kan. Jadi remunerasinya pun juga sesuai. Tapi banyak juga orang yang udah kerja sampai malam, lembur, terus-terusan gitu kan. Tapi mereka nggak naik-naik jabatannya. Atau enggak mereka nggak kemana-mana gitu. Udah bertahun-tahun juga masih aja di situ gitu. Nah, kalau kayak gitu kan orang ada juga yang berpikir, ya ngapain gue kerja lebih daripada orang lain? Gue juga nggak dapat bayaran gitu kan. Nah, menurut lu kayak gimana? Setahu gue podcast Overpulse ini berbasis bisnis ya, Leon. Jadi mungkin gue kasih analogi yang bisnis dikit. Coba gue tanya lu, berapa bisnis yang take off within the first 2 years, atau first 3 years, atau first 1 year lah? 10% kali ya. 10%. Berarti buat yang bisnis yang nggak take off, mereka ada yang kerja keras nggak? Banyak. Banyak. Tapi take off-nya mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun baru terbang bisa kan? Sama kayak kerja. Kita give it our best. Walaupun compensation-nya nggak datang sekarang, we have to believe, we have to have faith that suatu hari compensation-nya bakal datang. Sama kayak di bisnis. Lu know that you plant your seeds, suatu hari bibitnya tumbuh kan? Jadi sama, yang penting attitude. Lo harus mau kerja, lo harus gigih, lo harus terus belajar, lo harus pray. But of course there's a practical solution, right? Kalau lu lagi udah kerja keras, lu udah banting tulang, kerja rodi, lu udah doing your best, kerja lembur, going above and beyond, tapi lu tetap gak dihargain sama company lu, ya cabut aja. Banyak orang di luar situ yang mau hargain lu untuk apa yang lu bisa offer. Kalau lu beneran legit ya. Kalau lu cuma kayak ngengkang-ngengkang, don't do anything, tiap hari kerjanya browsing Facebook, terus kalau supervisor datang lu alt tab, ya lu di mana-mana gak bakal dihargain, man. Benar. Setuju 100%. Ya, oke. Ya intinya ya gue sepakat sih. Soalnya
kayaknya kalau misalnya, kayaknya orang-orang, apa ya, orang yang mau ngerekrut tim member itu tuh, kesusahan kita tuh sama deh semuanya, struggle-nya. Mencari orang yang bagus, memiliki attitude yang bagus, yang skillful. Itu susahnya di dua itu deh. Jadi kalau misalnya lu ngerasa bahwa skill itu tinggi dan attitude lu bagus, tapi lu nggak dihargain, cari tempat lain. Kalau tempat lain juga nggak bisa hargain lu, berarti itu skill lu yang kurang, attitude lu yang kurang. Itu market price lu, berarti segitu. Tapi kalau misalnya tempat lain itu menghargai lebih tinggi, ya itu punya opsi berarti kan. Ya kita baru bisa naikin kita punya bargaining power sesuai dengan kita punya skill, sama sesuai kita punya attitude jadinya. Oke, nah sekarang banyak orang yang dengar pasti bakal tertarik pengen masuk ke consulting, ya kan? Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang masih lagi kuliah atau lagi mikirin mau kerja apa setelah mereka kuliah gitu kan. Nah, gimana sih caranya masuk ke consulting? Mungkin pertanyaan sebelum itu adalah, apakah orang yang udah kerja di luar, misalnya mereka udah kerja di bank atau mereka udah kerja di apa ya, FMCG gitu, mereka bisa pindah ke consulting 2-3 tahun setelah itu? Bisa dong. Bisa, berarti salah satu example ya. Oke, berarti pilihannya untuk ke consulting itu bukan hanya untuk fresh grad ya, tapi untuk orang-orang yang udah kerja di luar juga. Oke, nah terus gimana caranya supaya bisa masuk? Jadi gue nggak bakal bullshit lo ya, Leon. Dan gue sering dapet ini. Orang suka bilang ke gue, Kosyon, yang penting tuh ordal. Ordal tuh penting. I have to say. Soalnya sekarang lu bayangin aja, kalau lu jadi company yang bagus, lu jadi perusahaan TBK lah, lu mau startup bagus, lu mau consulting, lu mau company yang brandnya gede, lu bayangin aja mereka dapat berapa ribu CV untuk job openings mereka. Lu how are you gonna stand out among 1,000 CVs? Lu mau jadi the best lulusan summa cum laude UI, terus lu ada internship di ABC, there are like 10 other people like you yang juga kayak gitu. That's one kan. 2, lu pikir, jujur ya, lu pikir mereka baca satu-satu CV-nya? Enggak juga. Jadi, I think most of what companies does is either mereka punya HR or HR recruitment tool yang mereka bisa parse all the CVs jadi suatu Excel, ada GPA-nya, sekolah di mana, gitu, bla bla bla. If you have 1,000 of that, lu bakal analisa data, baca satu row. Enggak kan? Lu nggak filter doang kan? Lu filter kuliah di mana, jobnya di categorization apa aja, IPK-nya berapa, and lu bakal panggil based on that row kan? Paling tinggi ke paling rendah. Paling tinggi ke paling rendah. Tapi kalau ada ordal, and ordal in this case is bukan kayak, ini paman gue yang punya perusahaannya, ini tetangga gue atau siapa. Ordal can be as simple as temen kuliah lu yang lagi kerja di situ. Jadi dulu pas gue di US, gue pernah ada externship di Twitch, Amazon Twitch. Jadi for about 1 month, gue shadow satu direktur, temenin dia kemana-mana aja. Dan cara gue dapet itu, bayangin, dulu IPK gue tuh lumayan rendah. Gue nggak ada internship apa-apa, nggak ada work experience apa-apa, 0. Gue tahu gue nggak offer value in a paper form, tapi gue offer value as orang yang mau kerja, orang yang emang interested about the gaming industry. Jadi gue email 100 orang di Twitch, gue cold email, asking for coffee chat. Gue nggak minta, gue mau kerja di perusahaan lu dong, kasih gue kerjaan dong. Enggak dong, lo harus ketemu mereka dulu, lo harus build connection, make them nyaman sama lu, make them believe in your potential for your skill, baru mereka bisa kasih yang namanya referral. Referral in every company itu ada. Basically someone bilang ke HR, ini gue ada temen yang jago, tolong di interview. Dan itu is the number one way, dan menurut gue the only way if you want to get a job in this current market. Unless lu main lotre ya. Kalau lu suka main lotre ya go ahead. Tapi yang surefire way of doing that is ordal. Nah terus dulu waktu lu email 100 orang itu berapa yang balas? 3. Terus 3 ini yang balas mungkin 10. Yang mau ketemu 3, yang akhirnya ketemu 1. Dan itu orang yang gua shadow. Kenapa ada orang yang bisa terbuka untuk ngopi? Misalnya gini deh, misalnya gua udah manajer di EY gitu misalnya, atau manajer di Deloitte lah. Apa yang lu kalau misalnya orang yang baru lulus, lu harus emailnya kayak gimana kira-kira supaya gue bisa tertarik ketemu sama lu? Number 1 is the title of the email. Karena itu yang mereka baca. Mereka nggak really baca the body kan. Mereka baca title-nya apa. Kalau title-nya catchy, mereka buka bodinya. Kalau bodinya attractive, maybe they'll reply.
Kira-kira kayak apa? Kayak kenapa kayak seorang manajer di EY Deloitte itu pengen ketemuan sama orang yang lagi kuliah? Jadi gue actually ada orang yang kerja ya semacam EY gitu, pernah cerita ke gue, dia di cold email sama salah satu anak kuliahan yang basically said that dia agak controversial sih, I won't recommend this for everybody, tapi dia langsung tulis, is EY ready? Tanda tanya. Bukan EY ya, this company is not EY, but it's semacam EY, tapi dia tulis basically kayak, is EY ready? Tanda tanya. Title-nya. Title-nya. Terus isinya? Isinya basically saying that, dia kasih analisa tentang industrinya yang that company was in, just a very short liner, and say that dia punya inisiatif untuk melakukan ini kalau dia bakal masuk di company-nya. Tertarik atau enggak buat dengerin my pitch lah atau whatever. Iya, iya. Nah, oke, kalau misal dari case lu nih, yang kita tadi kan, kayak gimana caranya supaya orang yang mau connected dengan profesional yang udah bekerja di situ kan, yang lumayan senior apalagi kan, yang bisa memberikan referral. Kenapa dia pengen ketemuan gitu sama orang? Kan dia kan nggak mau dong ketemu sama random person gitu. Apa yang dilihat gitu yang penting? It's a numbers game. Satu numbers game ya. Jadi lu mau sejago apapun lu pasti bakal ditolak. Udah, that's something you have to accept. Lu mau email 100 orang, lu mau sejago apapun, 80% bakal tolak lu. It's a hard fact that you have to swallow. Yang kedua, sekolah penting ya, Leon. Kalau misalkan lu nggak ada riwayat kerja, lu cuma bisa ngandelin kuliah lu. Kalau lu dari kuliah, I always give an example, Oklahoma City University, ya orang nggak mau ketemu lu. Tapi kalau lu dari Harvard, kan orang jadi pengen ketemu lu gitu. Oh, ini orang berbobot gitu. Itu kalau orang yang baru kuliah ya. Kalau misalkan lu ada riwayat kerja di top companies, kan lu bisa pakai itu juga. Ya kesimpulannya kayaknya orang tuh juga mau ketemu kalau misalnya orang ini nih juga ada isinya gitu kan. Ya orang ini juga pintar ya kan. Kalau misalnya di Indo pun juga kelihatan misalnya IPK-nya tinggi atau nggak nama universitasnya bagus, mungkin itu bisa bikin mereka lebih tertarik daripada kelihatannya orang juga malas-malesan, tapi cuman mau dapetin shortcut buat masuk ke kerjaan, mereka juga nggak mau gitu kan. Lo harus selalu show value, right? Lu bisa memberi nilai tambah apa ke orang itu. Apalagi tuh orang bakal taruh pasang badan gitu buat lu. Dia bilang, ini orang jago nih, tolong di interview. Pas lu di interview dulunya zonk kan juga malu orangnya. Jadi kayak dia harus yakin lu nya berbobot. Nah, waktu lu masuk ke Itiker nih, apakah itu pakai ordal juga? Gue waktu itu apply ke semua company, itu semua pakai ordal. Ada yang baik itu dari kenalan coffee chat, ada yang dikenalin temen, ada yang actually temen. Tapi gue waktu itu dikenalin ke semua. Berarti ini penting juga supaya socialize dan aktif gitu ya? Waktu lulus, lu bukan cuma kutu buku doang, tapi juga suka kenalan, ketemuan sama orang, gitu-gitu maksudnya. Iya. Oke. Nah terus kita ngomongin interview deh. Soalnya kan ordal itu kan sebenarnya cuma buat lu dapetin interview. Iya. Nah, tapi setelah interview, kualitasnya kan dites gitu kan. Ya kalau misalnya lu nggak lulus juga nggak bakal nembus. Mau segimana ordalnya lu gitu. Mau segimana mau. Kecuali lu anaknya. Lu COO KPMG. Kecuali kalau misal COO KPMG ya. Kalau misalnya orang katanya CEO, Child of Owner, kantor papa mama gue ya. KPMG ya. Oke, cara interview kayak gimana bro? Kalau misalnya supaya bisa diterima di perusahaan yang bisa ngasih bayaran tinggi. I think not just perusahaan yang bayaran tinggi ya, tapi perusahaan apa aja. Oke. Gue selalu rekomendasi orang untuk menyiapkan 5 cerita tentang diri Anda. Basically mau itu dari organisasi, mau itu dari pengalaman lu berolahraga, masuk timnas atau main DBL atau apa, atau lu pengalaman kerja lu. Basically lu siapin 5 cerita ini sebagai amunisi untuk apapun question yang ditembak ke lu pakai ceritanya untuk jawab pertanyaan itu. Oke, langsung bro, kita tanyain bro. Contoh ya, salah satu pertanyaan yang paling sering kan, tolong ceritakan tentang diri Anda. Nah, cara ngejawab kayak gimana yang bagus? I will first tell you cara yang ngejawab yang tidak bagus ya. Oke, yang nggak bagus? Basically semua interviewer denger ini dan mereka kayak, oke, for the next 2 minutes. Nama saya Sean, saya dulu sekolah di Berkeley, saya umur 24 tahun, saya suka banget main game. Tapi belakangan ini saya mulai internship di ini. Dulu saya pernah masuk Just Goes to Campus di UI, blah blah. And they just go on and on for 2 to 3 minutes, and you're like, okay. Cara yang bagus, ya pakai salah satu cerita itu. Semua itu
Kenapa itu nggak bagus? Karena semua orang tuh pakai template itu, dan sebenarnya itu nggak gitu add value ke interviewernya, karena dia tahu semua itu dari CV lu kan. Sebelum orang interview lu, mereka lihat CV lu, mereka more or less sudah tahu lu sekolah di mana, lu umur berapa, IPK lu berapa, major lu apa, pernah kerja di mana aja, pernah organisasi di mana aja. Sometimes CV kan taruh hobi juga, so they already know your hobby apa, and they don't really care. Ya. Jadi itu sebenarnya menariknya gitu ya. Pertanyaannya adalah, tolong ceritakan tentang diri Anda. Tapi kalau misalnya kita cuma ceritain tentang diri kita, perusahaan sebenarnya don't care. Perusahaan sebenarnya nggak peduli. You're just a number on the interviewee list, right? Yeah. Nah, berarti apa nih yang perusahaan sebenarnya mau dengar? Kalau misalnya yang ditanya adalah, tolong ceritakan tentang diri Anda. Pakai salah satu cerita itu, dan salah satu cerita itu selalu gue rekomendasi orang pakai traits-nya dia. Jadi gue selalu bilang kayak, gue Sean, gue orangnya cinta mati sama problem solving, gue suka banget solve segala macam problem dari dulu, sampai gue jadi tukang ojek buat men-solve problem dulu. Itu seberapa gue cintanya problem solving, sampai gue bakal ngelakuin apa aja buat solve problemnya. Gimana? Ya bagus. Ya udah. Ya, kayaknya intinya ini ya. Intinya tuh, walaupun perusahaan itu nanya, tolong ceritakan tentang diri Anda, tapi sebenarnya yang pengen didengar adalah, kenapa lu yang terbaik untuk perusahaan ini, untuk posisi ini sebenarnya itu kan. Jadi yang lu jawab tuh untuk menjawab itulah gitu. Soalnya orang pengen... Semua pertanyaan di balik orang is, kenapa gue harus hire lu? Kenapa gue harus duduk di sini 30 menit sampai 1 jam dengerin lu ngomong when I have other better things to do gitu. Why are you the best? Why do I need to spend time with you? Ya, jadi bukannya cuma ngelisting gue kerjanya apa, tapi diputar dari listing itu buat memberitahu kenapa gue yang terbaik untuk ini gitu. Yang kalau misalnya tadi contoh lu adalah, ya lu passionate banget sama problem solving gitu contohnya kan, untuk management consulting. Oke, terus contoh ini bro, misalnya ada pertanyaan, berapa ekspektasi gaji lu? Lu jangan jawab 500 juta ya, gue tahu itu yang lu mau. Jangan gitu. Enggak. Misalnya ini role-nya, kita buka misalnya 6 juta gitu ya di normalnya gitu. Terus kan pasti biasanya HR ada nanya dong, emang lu expect berapa gitu. Nah, cara ngejawabnya gimana? Gue selalu, ini kan nego basically, right? This starts like, mereka udah, gue suka lu, tapi gue mau tahu lu worth the price atau enggak. This is basically that stage, right? Kalau mereka udah bisa sampai tanya lu ekspektasi gaji berapa, mereka most likely mau hire lu lah. Tapi ya lu jangan bilang, misalkan ini in this case ya, 6 juta. Gue mau 20 gitu kan, langsung dikira ini orang trying to mess with me gitu, ngapain gue mau hire dia. Tapi gue selalu rekomendasi, kalau misalkan lu udah tahu nih market price berapa, oh and that's a pro tip, you have to always know what the market price is. Biar lu lu tahu gitu, lu mau buka harga di berapa. Ya misalkan 6 juta, ya lu kali aja 30% di atas, jadi you start at 7.5, 8 juta, ekspektasi gue segini. Pasti mereka nego. Or, they might be even meaner, and say, basis lu apa? Minta gitu. Nah, masuk akal. Pertanyaannya masuk akal. Ya. And jawaban untuk itu selalu, karena antara sebelumnya, gua udah dapat segitu, atau right now ada beberapa offer yang menawarkan deket segitu. Dan gua mau take it kalau lu kasih gua lebih dari itu. Apakah menurut lu kalau misalnya jawabannya seperti itu, perusahaan bakal ngelihat nih orang transaksional banget, cuman ngelihat dari angka misalnya yang sebelah nawarin 7 juta, berarti kalau misalnya gue 7,1, orang langsung milih di sini, apakah cuma 100 ribu bisa mindahin lu? Apakah ada perasaan seperti itu nggak sih? Atau menurut lu perusahaan nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada? I wouldn't say ada ya. Soalnya at the end of the day, orang kan butuh hidup ya. Of course kalau satu company kasih 6 juta, satu kasih kayak 6,1, terus lu ambil yang 6, walaupun lu lebih nyaman sama yang apa gitu kan, it's not good gitu. It doesn't look good on you. Tapi if you want to bargain for more, I think it's very wajar. Kalau gue personally, the way gue bargain, gue selalu patok ke apa yang gue dapat sekarang. Gue dapat sekarang gaji pokok segini, tunjangan makan segini, tunjangan transport segini, terus gue dapat bonus segini, terus gue dapat THR segini. Lu mau match atau enggak? Kalau lu gak mau match, ya udah gue nggak tertarik untuk pindah. Berarti ada nggak nih BCG, McKinsey yang mau match? Enggak. Oke. Sip. Terus pertanyaan selanjutnya bro, kalau misalnya ada yang nanya, misalnya ini HR ya, HR misalnya nanya, mengapa Anda adalah
kandidat terbaik untuk pekerjaan ini? Oke, kita ngomongin Sean deh. Kayak cara lu ngejawab kayak gimana? Mengapa Anda kandidat terbaik untuk job ini? Untuk di what type of company? Oke, kita bikin ya kalau gitu ya. Kita bikin. Misalnya kita bikin lu sebagai BizDev di perusahaan startup deh. BizDev di Gojek deh misalnya. Nah, kenapa lu kandidat terbaik? Gue kandidat terbaik untuk jadi BizDev di perusahaan Gojek atau perusahaan startup itu karena gue suka banget ketemu orang. Gue suka banget ketemu orang dari dulu. Jadi bahkan dulu pas di organisasi, gue ikut sesuatu event di mana gue jadi bukan kayak semacam front desk gitu. Front desk untuk event itu di mana gue bisa jadi usher untuk semua orang. Gue greeting dan itu gue happy banget karena gue bisa mengenal semua orang yang datang ke event itu by name. Biar gue nanti bisa menjalin hubungan sama mereka setelah itu. Dan menurut gue, suka ketemu orang di BizDev itu sangat penting, karena kita kerjaannya adalah sales. Kita harus ketemu orang, kita harus develop the business of the company. And I think I'm the right person for it, because it's in my DNA buat ketemu orang yang baru. Ada nggak sih contoh, kalau misalnya kita analisa ya, kenapa itu menurut lu bagus, dan lalu kayak contoh yang nggak bagus itu kayak gimana? Contoh, kenapa menurut gue contoh itu bagus? Karena satu, lu kasih sebuah trait atau karakter lu yang memang dibutuhin di kerjaan itu. Agree dong, kalau sales kan lu butuh ketemu orang terus. Kalau lu suka ketemu orang, artinya you make the job easier. Itu satu. Yang pertama lu harus kasih tahu trait atau karakter yang bisa membantu lu excel di job itulah. Kedua, kenapa itu bagus? Karena lu kasih tahu experience lu yang membuktikan kalau lu nggak cuma bacot doang. Lu dulu ada pengalaman yang lu suka banget ngelakuin sesuatu dan ada hasilnya, lu jadi, in my case, lu jadi bisa kenal dengan semua orang di event itu untuk menjalin hubungan further, right? Menurut gua itu sih. Jadi yang satu, kasih tahu sebuah opini tentang diri lu, which is a trait or character. Menurut gua orangnya suka ketemu orang yang cocok buat job itu. And dua, you give a pengalaman atau proof atau backing kenapa lu that karakter. Oke, lu di Etiker nih yang interview orang juga? Interview orang. Lu udah berapa interview kira-kira? Berapa puluh? Mungkin ratus? Mungkin sampai ratus enggak ya, tapi close to 50 plus ya. 50 orang gitu ya. 50 plus. Nah, biasanya berarti kebanyakan orang menurut lu ini kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak tadi tuh, contoh yang kayak jelek tuh biasanya kayak gimana sih in general? Yang jelek, yang general kalau gue tanya ya, kenapa consulting? Oke. Mereka kasih generic answer yang semua orang kasih. Contoh, which is basically like, gue suka consulting, gue mau join consulting karena gue mau tambah pengalaman baru, gue mau tambah wawasan baru, gue mau bisa kenal banyak orang, gue mau bisa belajar how to problem solve, gue mau ketemu klien, whatever. But itu kan sebenarnya it's a very honest answer, right, Lon? It's very honest, kayak you want to join because you want A, B, C, D, E, F, G. Tapi back to the interviewer's mindset kan, dia kayak kenapa gue harus hire lu? Dia mau nggak what you want? Nggak gitu kan, dia nggak gitu peduli kan what you want. Dia mau tahu kalau lu bisa fulfill apa yang dia mau. Sedangkan jawabannya adalah? Sedangkan jawabannya, ya gue mau ini, gue mau basically leech value off of you lah. Ya, jadi kalau misalnya jawabannya itu adalah yang tadi ya, untuk kepentingannya siapa gitu. Yang satu kan untuk kepentingannya si yang interview gitu kan. Ya gue pengen belajar, gue pengen nambah koneksi, gue pengen gaji tinggi gitu. Si perusahaannya don't care gitu sebenarnya kan. Perusahaan kan cuma mau tahu kenapa gue yang terbaik untuk posisi ini gitu kan. Bukan kepentingannya ini si orang interview. Tapi masih banyak menurut lo orang yang interview dengan mindset seperti itu. Dari 100 mungkin 90. Oh, 90% masih mungkin kayak gitu. Dari gua 50 deh. Kan gua udah interview 50-an orang. 45? Ya, 45, 40, 45. Itu langsung otomatis dicoret sama lu dong? Nggak juga, karena di consulting kan ada case interview, which is your technical skills, sama ada your behavioral interview kan. Behavioral interview itu yang kayak tadi ya, yang kayak tell me more about yourself. Tell me more about yourself, what's your strengths and weaknesses, how good are you at time management, blah blah blah, all the generic questions. Oh, jadi dilihat dari dua-duanya. Dilihat dari dua-duanya. Dan behavioral. bobot terutama memang di technical. Oke. Jadi kalau misalnya behavioralnya kurang sedikit, tapi kalau misalnya yang technicalnya kuat, masih it's okay lah. Dan banyak loh yang kayak gitu. Oh, banyak yang kayak gitu? Banyak yang kayak gitu. Menariknya maksudnya kayak gini, soalnya kan buat
orang jago di technical interview, artinya kan dia udah harus latihan dengan banyak kan? Sebaliknya menurut gua, orang yang jago behavioral pasti jago technical. Karena mereka tahu behavioral aja mereka prepare. Bener. Which sebenarnya behavior lu nggak usah prepare kan. The common sense thing is that behavior is lu jawab apa adanya. Ya. Technical lu harus belajar case study-nya apa segala, belajar coding test, belajar problem solving, consulting case interview gitu kan. Jadi kalau lu prepare for behavior interview, pasti lu udah prepare technical interview. Iya, Dan bener. dari 5 orang yang itu, ya mereka semua 5-5 jago technical juga. 5 yang lolos di behavioral, mereka jago di technical juga. Gitu ya. Ya mungkin gue nggak terlalu ngejelasin technical buat consulting itu apa. Soalnya itu kan pasti kan lumayan sempit. Tapi itu intinya kayak tes, kalau misalnya orang yang engineer, ya tes lu coding, ya kan. Kalau misalnya lu tes video editor, lu coba ngeditin sesuatu, mirip-mirip kayak gitu lah. Kalau misalnya consulting itu ada contohnya kayak misalnya profit and loss problem gitu ya. Business case. Business case gitu, lo harus jawab gitu. Ya tapi intinya untuk yang behavioral ini, yang gue lihat emang mungkin gue beruntungnya itu soalnya waktu di US diajarin kan kita kan cara lo ngejawabnya yang tadi gimana tuh, kayak ceritakan tentang diri Anda, lalu misalnya apa lu punya kekuatan terbesar dan kelemahannya gitu apa gitu kan. Dan kita dilatih supaya kita tuh ngelihat bukan dari kacamata kita tapi dari kacamata perusahaan gitu kan. Sedangkan di Indonesia nih kurang gitu. Kurang banget gitu. Ya kan? Tapi apakah lu lihat ada perbaikan dari cara orang interview dari dulu sampai sekarang? Sama aja. Oke, bagus. Berarti kita sosialisasi ini supaya interviewnya bakal tambah jago. Ini semua perusahaan kayaknya levelnya tambah tinggi, kayaknya kita skill interviewnya juga butuh tambah tinggi kan? Iya. Gue yakin gitu. Oke. Nah, kalau misalnya lu mau ngulang lagi ya, Bro ya, dengan lu background apa sih? Lulusan apa? Gue electrical engineering, teknik listrik sama computer science, basically. Oke. Nah, abis itu lu kerja di Gojek, abis itu lu kerja di Garena, abis itu lu kerja di Etikerni gitu kan. Nah, abis itu lu sekarang udah kerja di Etikerni selama hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Oke. Kalau misalnya lu mau ngulang semuanya lagi, apa yang lu pengen rubah? Satu-satunya hal yang gue bisa ubah dan gue bakal ubah adalah ketika masuk Etikerni mungkin setelah 2 tahun, gue bakal langsung MBA, ambil S2 bisnis. Karena itu satu yang gue nggak punya skill. Formal education atau akreditasi di bisnis itu gue kan nggak ada, gue kan teknik. Kedua, kalau lu di consulting specifically, kalau lu masuk MBA, lu bakal balik itu udah langsung yang triple digit gaji itu. Tapi kan sama aja. Lu 2 tahun, lu MBA, setahun atau 2 tahun kan, MBA kan. 4 tahun juga triple digit. Sama aja dong, lu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu short term thinking kan, Leon? Oke. Someone in corporate sense ya, atau mungkin in general corporate business, someone with an MBA from an M7 is like Harvard, MIT, Stanford, Yale gitu-gitu. Kalau punya MBA dari super top tier university, your path is easier to get further kan? Iya. Memang in the short term, ya 3 tahun gue dapat triple digit, ya 3 tahun gue juga dapat triple digit, bahkan mungkin 4 tahun baru gue bisa, karena gue baru lulus dari MBA. Tapi ini salah satu yang bisa bring me long places gitu. Tapi kan kata orang sekolah scam, bro. Wah, gue juga dulu mikir scam sih, Leon. Oke. Gue juga dulu mikir scam. Jadi gue ngerti kenapa orang bilang sekolah nggak penting. Udahlah kerja aja, yang penting tuh cari duit. Gue ngerti, soalnya gue dulu mikir kayak gitu. Apa yang bikin lu merubah persepsi itu? Karena gue nyadar kalau pendidikan itu, walaupun dia tidak guarantee sukses lu di kehidupan, dia bakal guarantee floor lu. That's what I always call floor ya. Safety net. Jadi kalau lu jatuh next time, itu lu bakal seberapa tinggi dari dari lantai banget lu jatuhnya. Menurut gua kalau orang nggak punya pendidikan tinggi, itu jatuhnya bakal lebih bawah daripada orang yang punya pendidikan tinggi. Karena simpelnya gini, kalau lu lulusan PhD, lu bakal jatuh ke job-job PhD kan. Kalau misalkan lu, let's say lu bisnis, lu bangkrut, lu nyari kerja, lu bakal nyari kerja yang job PhD. Tapi kalau lu lulusan SMA doang, pas lu jatuh, lu bakal cuma bisa nyari kerjaan yang lulusan SMA aja. Itu sih. Oke. Sip, final tips nih bro dari lu. Ya. Buat orang-orang yang berkarir dan mereka punya karir itu terus naik
Ada final advice nggak dari lu? Final tips. Iya. Apa aja? Cari ordal. That's Cari one. ordal. That's one. Kenalan, tinggal di DM, LinkedIn-nya. Kalau bisa mau kerja di e-ticker nih. Gue suka banget. Jadi tuh Steve Jobs before he died, dia tuh kasih speech wisuda lah. Dia di speech wisuda di Stanford waktu itu. And his last words in that speech was, stay hungry, stay foolish. Dan menurut gue itu penting banget kalau you want to go far in life ya. Baik itu di corporate, baik itu di bisnis, tapi you need to stay kelaparan so that you're always looking for something. And you have to be foolish. Stay foolish. Jadi lu nggak sombong gitu. Gue udah pinter, gue udah nggak usah belajar apa-apa, tapi lu selalu mencari supaya jadi orang yang terbodoh lah di ruangan biar lu belajar-belajar dari semua orang. Jangan jadi ikan gede di kolam kecil, tapi try to be a small fish in a big pond lah. Iya, setuju. Ya, ini gue pengen double down pesannya Sean ya. Soalnya gue dulu pernah ngerekrut juga orang gajinya 100 juta. Super pinter, ex-traveloka dia. Dia punya spirit buat belajar, dan dia punya humility, itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang lain yang gaji itu 10 juta, 5 juta, 20 juta. Dia jauh lebih mau belajar, jauh lebih mau berjuang, jauh lebih sampai malam pengen ngulik semuanya datanya, pengen tahu detail, yang lainnya cepat puasnya gitu. Yeah. Kalau misalnya cepat puas kayaknya susah maju lah kayaknya. Tapi kalau misalnya ngerasa ada yang bisa diperbaikin lagi, ada yang bisa diperbaikin lagi, itu kayaknya bakal bisa jauh. So, thank you banget Sean for your time. Appreciate it. Thank you, brother. Thank you.